dari Banten ini, yang mereka sok-sok mereka ini ahli nasab, padahal mereka ini bodoh, tidak mengerti apa-apa. Pendapat Pak Muhdir ini sama dengan pendapat Pak Rizik yang berambisi untuk membatasi ruang gerak bagi tim peneliti nasab Pak Alawi atau siapapun yang membahas nasab Pak Alawi. Sikap overprotektif yang dilakukan oleh Pak Alawi ini yang mengarah ke level kekerasan, jika kita lihat dari ilmu psikologi, adalah dampak dari kepanikan yang dirasakan oleh oknum Pak Alawi itu sendiri. Ini bisa kita lihat dan kita buktikan dari bahasa tubuh atau body language, raut wajah, dan ekspresi tubuh yang lain. Berkah, mawaddah warahmah selama pembegal nasab dan orang-orang Syiah tidak diberi izin di Jawa Timur ini, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak beri izin ini orang-orang Syiah, pembegal nasab ke Jawa Timur ini, jangan Bapak pikir kondusif lagi. Saya jamin Jawa Timur, Probolinggo berani tidak akan mungkin kondusif. Pasti akan terjadi konflik. Karena mereka menaburkan fitnah kepada para habaib, karena mereka menaburkan kebencian kepada para habaib. Ingat, fitnah di zaman ini tidak boleh dibiarkan. Fitnah harus dilawan. Baru fitnah itu akan sirna, baru fitnah itu akan hilang, saudara-saudara. Mereka pembenci para habaib, memutuskan thariqah Sadah ala Ba'alwi, keturunan Ba'alwi. Dari mana referensi kitab tesis mereka itu? Kalau mereka mengambil kitab dari Syajaratul Mubarakah, dari mana kitab Syajaratul Mubarakah ini mengambil kitab memutuskan Ubaidillah bin Ahmad Muhajir? Sampai sekarang tidak ada jawaban, saudara-saudara. Kitab yang tertua itu adalah kitab Abna al-Imam fil Misri wal Syam di abad keempat, dalam riwayat di abad yang kelima. Tidak ada satupun ahli nasabah yang memutuskan nasab atau mengatakan kitab Abna al-Imam fil Misri wal Syam itu adalah kitab-kitab palsu. Tidak ada satupun, kecuali oknum-oknum yang datangnya dari Banten ini, yang mereka sok-sok mereka ini ahli nasab, padahal mereka ini bodoh, tidak mengerti apa-apa. Mereka ini adalah orang-orang suruhan yang ingin mengacaukan NKRI, yang ingin menghancurkan NKRI dari dalam, saudara-saudara. Dalam, saudara-saudara. Mereka punya kitab-kitab, semuanya kitab-kitabnya Wahabi. Bukan dari sekarang orang tidak percaya dengan para habaib, memutuskan nasab habaib. Dari dulu sudah ada. Mulai dari Syekh Mukri, Syekh Bimbas, Syekh Mukbil, dan kitab-kitab yang menjadi rujukan oknum-oknum yang dari Banten ini, semuanya adalah kitab-kitabnya Wahabi. Di Indonesia ini tidak berakidah Syiah, tidak berakidah Wahabi, tetapi akidahnya ahli sunnah wal jamaah, berjalan dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hasyim Asy'ari, pendiri-pendiri NU, sampai sekarang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya, saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, setelah munculnya hasil penelitian nasab Pak Alawi yang melibatkan 3 disiplin ilmu, yaitu ilmu kajian nasab, ilmu filologi, dan ilmu biologi, yaitu melalui tes DNA, memutuskan dan menetapkan bahwa Pak Alawi bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka adalah cucu atau keturunan dari Habib Ubaidillah. Dampak dari hasil penelitian ini sangatlah banyak di lingkungan kita masing-masing. Di antaranya adalah penyegaran dalam ideologi. Misalnya sekarang masyarakat tidak lagi mengkultuskan Pak Alawi secara berlebihan, tidak ada politik identitas, juga tidak ada lagi kesenjangan dalam hubungan sosial, yaitu interaksi antar sesama manusia.
Kemudian masyarakat yang cerdas bisa memahami betapa pentingnya memiliki jiwa nasionalis, yaitu memiliki jiwa cinta terhadap tanah air sendiri, cinta terhadap produk lokal, cinta terhadap sesuatu apapun yang lahir dari bangsa kita sendiri. Dan ini dirasakan oleh masyarakat yang sudah terbuka mata hatinya, lalu menerima kebenaran yang sudah terurai. Namun ini tidak berlaku bagi muhibbin atau simpatisan Ba'alawi yang tetap ta'assub atau fanatik buta terhadap Ba'alawi. Dan ini juga berlaku bagi kalangan Ba'alawi sendiri. Misalnya Habib Rizik Syihab, Bahar Smith, Habib Novel, kemudian Habib Muhdor Tanggul. Pendapat Pak Muhdor ini sama dengan pendapat Pak Rizik yang berambisi untuk membatasi ruang gerak bagi tim peneliti nasab Ba'alawi atau siapapun yang membahas nasab Ba'alawi. Namun ini dipastikan gagal karena kebenaran ini Allah yang membuka, bukan manusia, sedangkan kita semua hanyalah sebuah perantara. Ambisi Pak Muhdor ini lebih ekstrim daripada yang lain, yaitu ingin mengejar dan mempersekusi, bahkan memberi shock terapi. Dan ini memiliki makna yang dalam, teman-teman, istilah shock terapi ini, bagi siapapun yang ingin membahas nasab Ba'alawi di ruang publik. Dan ini lebih mengarah pada kekerasan baik fisik maupun mental, karena di situ yang terjadi adalah intimidasi atau pengancaman terhadap siapapun yang membahas nasab Ba'alawi di ruang publik. Saudaraku sekalian, sikap overprotective yang dilakukan oleh Ba'alawi ini yang mengarah ke level kekerasan, jika kita lihat dari ilmu psikologi, adalah dampak dari kepanikan yang dirasakan oleh oknum Ba'alawi itu sendiri. Ini bisa kita lihat dan kita buktikan dari bahasa tubuh atau body language, raut wajah, dan ekspresi tubuh yang lain yang mengindikasikan adanya kepanikan pada tokoh-tokoh Ba'alawi ini, sehingga mereka meluapkan emosi dan kekesalan itu melalui beragam cara atau beragam ekspresi, walaupun itu terkesan asal-asalan dan ngawur, karena mereka menganggap ini adalah ancaman berat bagi Ba'alawi. Dengan nada tinggi dan suara lantang, Pak Muhdor menyebar provokasi dan fitnah dengan mengatakan Kiai Maduddin dan kawan-kawan adalah kelompok Dajjal yang dilabeli sebagai kelompok pemecah belah umat. Ini kan sangat ironis, teman-teman. Saudaraku sekalian, Pak Muhdor ini adalah oknum Ba'alawi yang selalu ketinggalan kereta. Orangnya keras kepala, temperamen, pemarah, miskin informasi, sehingga ketika menghadapi masalah apapun, marahnya selalu didahulukan. Beliau ini kemarin yang mengatakan bahwa ulama 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mengisbat atau menetapkan nasab Ba'alawi dan juga bagian dari muhibbin bagi Ba'alawi itu sendiri. Padahal ulama 4 madhab ini jauh lebih tua dan tidak kenal dengan yang namanya Ubaidillah yang diklaim sebagai datu bagi Ba'alawi. Ini sangat memalukan dan menjijikkan, karena demi gila hormat mereka ngarang cerita bahwa orang-orang besar selalu cinta dengan Ba'alawi, selalu cinta dengan mereka. Lalu Pak Muhdor juga berorasi dengan penuh percaya diri bahwa dia sudah menemukan kitab abad keempat, yaitu kitab karya Ibnu Toba yang bernama kitab Abnaul Imam. Padahal sejak awal penelitian, kitab ini bagian dari objek yang diteliti, dan ternyata kitab ini adalah kitab palsu yang tidak bisa dijadikan rujukan dalam berbagai hal, khususnya berkaitan dengan penetapan nasab Ba'alawi yang diklaim oleh Pak Muhdor itu. Saudaraku sekalian, beginilah jadinya jika menghormati seseorang secara berlebihan. Pak Muhdor ini mulai dari ayah dan kakeknya, terutama Habib Soleh, sangat diagungkan oleh masyarakat pada zamannya, membuat
keluarganya atau anak cucunya lupa daratan, yaitu terbuai dengan penghormatan-penghormatan yang mereka terima dari masyarakat. Termasuk Pak Muhdar ini adalah cucu dari Habib Soleh. Dia mengira saat ini masih laku jualan nasab leluhurnya, padahal sama sekali tidak. Saat ini masyarakat sudah muak dengan perilaku Pak Alawi. Demi bertahan hidup harus rela menjadi penipu dengan memasukkan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diakui sebagai datuk bagi Pak Alawi. Padahal semuanya zong, semuanya kosong. Pak Muhdar juga bertanya, apa salah para habaib sehingga masyarakat begitu benci dan muncul penelitian nasab, juga penelitian sejarah yang sudah dibelokkan oleh kalangan Pak Alawi. Nah, perlu diketahui inilah fakta mengapa penelitian ini dilakukan dan mengapa masyarakat banyak yang benci dengan Pak Alawi saat ini. Pertama, Robiqah Alawiyah menyatakan bahwa keturunan Wali Songo tidak ada. Yang kedua, secara kajian ilmiah, Pak Alawi bukanlah zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tetap ngotot dan memaksakan diri bahwa dirinya adalah keturunan Rasulullah tanpa bukti yang kuat, tanpa bukti yang jelas. Dan juga mereka menolak tes DNA karena takut diketahui oleh masyarakat hasil dari tes DNA bahwa mereka adalah keturunan Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Al-Khazar. Kemudian yang ketiga, ditemukan penyelewengan sejarah yang dilakukan oleh Pak Alawi. Lalu kemudian pembelokan sejarah Jamaiyah Thorekoh Ahlussunnah wal Jamaah oleh kalangan Habib, yaitu Jadman. Ini juga terjadi pembelokan sejarah dari sejarah asalnya. Lalu berikutnya adanya pembelokan sejarah NU atau sejarah Nahdlatul Ulama. Bahkan sejarah palsu ini juga dipublikasikan baik di media sosial maupun melalui buku-buku. Kemudian munculnya permasalahan-permasalahan di luar kajian nasab, yaitu penghinaan terhadap kiai-kiai Nusantara, penghinaan kepada masyarakat pribumi Nusantara, kemudian munculnya kesombongan dari para habaib ini, lalu adanya pemalakan dan pengambilan harta secara paksa, pengambilan istri orang lain oleh kalangan Habib, dan ini semuanya ada buktinya. Ini semuanya adalah fakta, bukan hanya framing atau hanya isu semata. Hal inilah yang memantik permasalahan Habib ini semakin besar, dan jika dibiarkan maka akan berbahaya bagi keberlangsungan hidup di tanah air tercinta ini, baik secara keorganisasian, secara keberagamaan, maupun secara sosial kebangsaan. Maka kita sepakat untuk membahas ini secara publik, tapi Pak Muhdar ini dan gerombolannya ingin melakukan shock terapi, ingin mempersekusi, padahal ini adalah kata lain dari intimidasi atau pengancaman. Perlu diketahui bahwa menyampaikan pendapat di ruang publik ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apalagi yang kita bahas ini adalah fakta ilmiah dan fakta sejarah. Tentu memiliki nilai kemanfaatan tinggi bagi masyarakat, khususnya untuk peningkatan kekayaan khazanah keilmuan kita. Dan ini diatur dan tertuang dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Ini bunyi daripada undang-undang yang mengatur dan melindungi kita ketika kita mengutarakan pendapat, baik melalui lisan, misalkan lewat video seperti ini, atau melalui tulisan atau karya, semuanya terlindungi oleh undang-undang tersebut. Nah, melihat pasal ini, maka siapapun tidak punya hak untuk melarang, mengintervensi, dan menghalang-halangi kajian ilmiah berkaitan dengan nasab Pak Alawi ini.
Lalu mengapa Pak Mugdor menghalang-halangi dengan mengerahkan massa, mengerahkan gerombolannya, yang mana gerombolan itu diduga adalah mantan gerombolan FPI yang sudah dibubarkan atau bagian dari organisasi terlarang di Indonesia. Lalu kemudian mereka mengancam akan mengejar siapapun yang membahas Nasabah Alawi. Perhatikan teman-teman, Pak Mugdor ini bisa terkena pasal berlapis jika dia tidak bertaubat. Kemarin dia berkuar-kuar, jika keamanan tidak bisa menghentikan ini, maka kami akan bergerak sendiri. Padahal keamanan ini yang bertanggung jawab seluruhnya di masyarakat. Lalu mereka akan melangkah lebih jauh, melebihi daripada keamanan. Maka ini akan berbahaya bagi Pak Mugdor dan kawan-kawan. Berhati-hatilah. Nah, Pak Mugdor akan terkena pasal berlapis, diantaranya yaitu pertama, pasal intimidasi, yaitu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menakut-nakuti atau mengancam orang lain dengan tujuan memaksa atau mempengaruhi. Ini sudah diatur dalam pasal 335 KUHP, Undang-Undang Dasar nomor 1 tahun 1946. Dan ini pelakunya akan dipidana penjara, yaitu 1 tahun 4 bulan atau denda Rp4.500.